Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Amir, kelas A semester 3, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang morfologi dari pertemuan 9 sampai 15. Yang pertama, pengertian morfologi dalam bahasa Inggris. Morphology is a branch of linguistics that identifies the basic unit of language as grammatical unit. Morphology studied the intricacies of word form and the effect of change in the word form on word group and meaning. Or in the other word, it can be said morphology studied the intricacies of word form and the function of change in word form, both grammatical and semantic function. Dan dalam bahasa Indonesia, morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Lanjut pada compound word. Compound word yang dalam bahasa Indonesia serupa dengan kata majemuk, merupakan gabungan dari beberapa kata yang membentuk suatu kata baru dengan makna yang berbeda pula. Contoh compound word yang sudah tidak asing lagi di telinga kita adalah ice cream. Ice cream terdiri atas dua kata dasar, yakni ice dan cream, dan sebagai compound word, ice cream memiliki makna tersendiri terlepas dari unsur kata pembentuknya. Ada beberapa jenis-jenis compound word. Yang pertama, open compound word. Space atau open compound word menuliskan unsur-unsur kata pembentuknya secara terpisah. Contohnya, ice cream. Sebagian open compound word merupakan gabungan dari noun atau kata benda dengan adjektif atau kata sifat yang membentuk suatu kata baru. Contohnya seperti living room, high school, dan sebagainya. Yang kedua, closed compound word. Solid atau close compound word merupakan gabungan kata yang dituliskan menjadi satu alias tidak terpisah. Contoh yang paling sering kita jumpai adalah handphone. Sejatinya kata handphone merupakan gabungan dari kata hand dan phone yang kemudian membentuk suatu kata baru dengan makna yang baru pula. Yang terakhir adalah hyphenated compound word. Jenis compound word yang terakhir adalah hyphenated, di mana hyphen atau tanda penghubung digunakan untuk menggabungkan kata yang berbeda. Hyphenated compound word bisa terdiri atas lebih dari dua kata, contohnya seperti sister-in-law, up-to-date, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah reduplikasi. Reduplikasi atau perulangan adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan perulangan utuh maupun sebagian. Contohnya adalah anjing-anjing, lelaki, sayur-mayur, dan sebagainya. Menurut Ramlan, proses pengulangan baik yang penuh maupun sebagian ada yang berfungsi mengubah golongan kata, ada pula yang tidak. Seperti dalam bahasa Indonesia, karang-mengarang, jilid-menjilid berfungsi sebagai pembentuk kata nominal dari kata kerja. Dan seperti pada kata ulang secepat-cepatnya, sekuat-kuatnya berfungsi sebagai keterangan dari kata sifat. Dalam reduplikasi ada beberapa jenis. Yang pertama, reduplikasi penuh. Terjadi pengulangan bentuk dasar secara penuh, seperti pada kata bapak-bapak untuk menyatakan banyak, bayi-bayi dalam bahasa Inggris. Yang kedua, reduplikasi fonologis, yaitu pengulangan yang mengalami perubahan pada fonem tertentu pada kata dasar yang diulang, misalnya pada bahasa Inggris, knick-knack. Yang ketiga, reduplikasi parsial. Terjadi pengulangan pada bagian dari kata seperti pengulangan pada suku kata tertentu. Misalnya, laki-laki menjadi lelaki, mengalami pemenggalan kemudian mengalami proses perubahan fonem menjadi lelaki. Yang keempat atau yang terakhir, reduplikasi yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks seperti dalam contoh kemerah-merahan menyerupai warna merah. Materi selanjutnya tentang root, stem, dan base. Yang pertama, root atau akar. Root atau akar merupakan istilah untuk menyebut bentuk kata yang tidak dapat dibagi lagi, tidak dapat dianalisa lagi, dan tidak ada penambahan imbuhan lagi. Akar akan selalu ada meskipun dalam bentuk berbagai macam modifikasi sebuah leksem. Contoh walk adalah akar,
dapat muncul berupa bentuk-bentuk kata seperti walk, walking, walked. Akar yang bisa berdiri sendiri disebut morfem bebas atau free morfem. Contoh morfem bebas yaitu man, book, ferry, paint, walk, sweet, cook, tea, dan sebagainya. Kata-kata di atas adalah morfem bebas yang berdiri sendiri. Morfem bebas pada contoh di atas adalah contoh morfem leksikal yaitu noun, verb, adjective, preposition, dan adverb. Morfem-morfem tersebut membawa makna ujaran, tidak seperti leksikal yang memberi makna, kata fungsi memberi penanda gramatikal atau hubungan dalam kalimat. Yang kedua adalah stem atau pangkal. Stem atau pangkal adalah bagian dari kata sebelum diberi tambahan afiks infeksional. Contohnya seperti cats dan workers. Dalam bentuk kata cat, sufiks infeksional ditambahkan kepada pangkal atau stem cat, yang juga merupakan akar atau root. Pada bentuk kata workers, sufiks infeksional atau penanda jamak ditambahkan kepada worker. Worker adalah stem, sedangkan work adalah root. Yang ketiga adalah base atau bentuk dasar. Base atau bentuk dasar adalah bentuk yang menjadi dasar dalam proses morfologi, di mana afiks dapat ditambahkan baik afiks infeksional maupun derivasional. Dengan kata lain bahwa semua root adalah juga base atau bentuk dasar. Materi selanjutnya tentang produktivitas. Di dalam setiap bahasa selalu terdapat pola pembentukan kata yang digunakan pemakai bahasa untuk membentuk kata-kata baru yang jumlahnya tidak terbatas. Kata-kata baru ini diterima dan dipahami oleh para pemakai bahasa lainnya secara spontan tanpa kesukaran. Pola pembentukan itu cenderung dapat diperluas secara terus-menerus pada sebagian besar kata yang termasuk jenis kata tersebut, apabila situasi pemakaiannya memungkinkan, yang disebut dengan produktivitas. Jadi, produktivitas merupakan proses pembentukan leksem yang baru, sedangkan proses pembentukan leksem yang tidak dipakai lagi oleh native speaker bukan produktivitas. Materi selanjutnya tentang word formation. Proses pembentukan kata atau biasa disebut word formation secara umum dikenal sebagai fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan manusia di dunia. Dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan kata merupakan cara untuk menyusun kata baru dari kata-kata yang sudah ada berdasarkan beberapa kaidah kebahasaan. Ada beberapa jenis-jenis pembentukan kata seperti affixation, borrowing, folk etymology, conversion, blending, compounding, coinage, clipping, akronim, dan abbreviation. Materi yang terakhir adalah klitik. Klitik adalah bentuk terikat yang secara fonologis tidak mendapatkan aksen dan sifatnya yang selalu melekat pada kata atau frasa lain, yang disebut dengan host atau ancor. Klitik terbagi pula menjadi dua jenis berdasarkan posisi letaknya terhadap host. Yang pertama proklitik, jika klitik melekat di samping kiri host. Yang kedua enklitik, jika klitik melekat di samping kanan hostnya. Akan tetapi, dalam bahasa Inggris semua klitik hanya berjenis enklitik. Klitik tidak termasuk ke dalam kategori afiks, meskipun keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri dan selalu melekat pada kata lain. Hal ini disebabkan oleh karakteristik klitik yang berbeda dengan karakteristik afiks. Seperti klitik secara sintaksis tidak hanya melekat pada kata, tapi juga pada bentuk frasa. Meskipun secara fonologis, klitik hanya melekat pada kata terakhir dalam frasa tersebut. Klitik cenderung lebih terbuka dalam memilih kata yang dapat dijadikan sebagai hostnya dan tidak seselektif afiks. Secara morfologis, klitik tidak menunjukkan adanya alomorf secara leksikal, dan klitik dapat melekat secara bebas pada dasar atau base yang berisi afiks atau klitik. Nah, itulah ringkasan singkat dari pertemuan 9-15 dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.